Ustaz, murid antum, Ustaz. Masya Allah. Murid antum, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga menjadi keberkahan bagi guru-guru antum semua Pak Yasa. Ya. Tema yang akan diangkat oleh teman-teman di ini tentang scale up bisnis properti dengan menggunakan digital marketing. Masalah properti adalah masalah bagian daripada kebutuhan manusia. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah mengatakan arba'un minas sa'adah. Arba'un minas sa'adah. Empat, empat bila terpenuhi pada diri seseorang, dia telah mendapatkan kebahagiaan. Empat kebahagiaan. Kita lihat masing-masing diri kita berapa dari empat yang kita dapatkan. Dan sebaliknya Nabi mengatakan wa arba'un minasyaqa, empat daripada kecelakaan, ketidakbahagiaan. Al-mar'atus salihah, istri yang saleh. Wal maskanul wasi', rumah yang luas. Wal jarus salih, tangga yang saleh. Wal markabu al-hani, kendaraan yang menyenangkan. Wa arba'un minasyaqa, empat dari kecelakaan. Al-mar'atus su', istri yang durhaka. Wal jarus su', tetangga yang dur yang durhaka. Wal markabus su', kendaraan yang tidak menyenangkan. Wal maskanud dhayyiq, dan tempat tinggal yang sempit. Kita akan fokuskan, dan itu merupakan pembahasan di sini tentang al-maskan, tempat tinggal. Al-maskan Rasulullah, bagian dari kebahagiaan memiliki maskan al-wasi', rumah yang luas. Sebaliknya, rumah yang sempit tidak merupakan kebahagiaan. Ini baik fisik ataupun non-fisik, baik materinya maupun maknawinya atau imaterinya. Harus dipenuhi kedua-duanya sehingga ini bagian dari kebahagiaan. Ya, di mana kita lihat orang-orang tua kita dahulu, Masya Allah, kalau di Sumatera Barat namanya rumah gadang dan 9 ruang. 9 ruang itu tahu antum, 9 kamar tidurnya. Subhanallah. Ya, itu rumah gadang. Di sana, di rumah yang besar itu, anaknya punya menantu tinggal di rumah itu juga. Tidak perlu harus KPR-KPRan. Kalau sudah punya rumah, silahkan pindah. Tapi KPR-KPRan bukan gaya hidup orang yang bahagia. KPR-KPR itu ciri orang yang tidak bahagia. Setiap hari dikejar hutang, manalah bahagia. Rasulullah mengingatkan bahwasanya la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu fama dzaka ya Rasulullah? Qala ad-dain. Jangan kalian buat diri kalian menjadi rasa ketakutan, gelisah, dan resah setelah Allah memberikan ketenangan sebelumnya. Lalu dikatakan, apa itu ya Rasulullah? Hutang, kata Rasulullah. Hutang membuat gelisah, bukan membuat bahagia. Walau rumah Anda besar. Ya, makanya para ahli fikih, para fuqaha, kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama, kitab fikih, bahwa di antara uzur dibolehkan seseorang untuk tidak sholat berjamaah
bila dia memiliki hutang. Sampai segitunya para ulama kita memperhatikan mental, fisik, psikologi orang yang berhutang. Sama uzur dengan sakit. Biasanya yang tidak eh, wajib berjamaah orang sakit, ya, musafir. Dimasukkan juga orang yang berhutang oleh para ulama fikih. Karena orang berhutang kesulitannya lebih besar daripada orang sakit dengan orang yang musafir. Kalau dia sholat, nanti pergi ke masjid, ketemu dengan si pemberi utang. Dan sudah jatuh tanggal tempo pembayaran. Atau sudah mau dekat tempo pembayaran, tapi sepertinya dana belum cukup. Ya, itu senyumnya ke dia udah miring. Maka subhanallah syariat kita para ulama kita itu, dan tidak diwajibkan dia pergi haji dan umroh, sebuah pahala yang besar sekali disediakan oleh Allah Azza wa Jal, tapi bagi orang yang berhutang tidak wajib dia pergi haji dan umroh. Dan disunahkan sebelum pergi haji dan umroh dia lunasi hutang-hutangnya dahulu. Bahkan untuk pergi berjihad fisabilillah, hutang Anda bayar dahulu. Khawatir wafat, berharap masuk surga, ternyata terhalangi karena hutang tadi. Maka al-maskanul wasi', rumah yang luas, ketika kita memiliki kemampuan tanpa dengan berhutang, ya akhi, buat rumah yang luas. Ya, anak kita mau menikah, silakan menikah. Jangan ditahan-tahan. Belum punya rumah, tinggalkan tinggal di rumah kita. Adik kita menikah, singgah silakan tinggal di rumah kontrakan kita. Itu nggak bagus rumah dengan adik. Kalau sama anak mau menantu tidak ada masalah. Kalau sama adik itu tidak bagus. Ya, ipar mau menikah belum ada kemampuan di rumah, kos dulu di rumah kita. Kan enak kalau punya rumah luas. Kalau punya rumah sempit itu bagian daripada ketidakbahagiaan. Semoga dengan tema ini diangkat, Allah mudahkan kita hidup seperti para pendahulu kita, di mana hatinya luas. Ya, kita lihat orang-orang dahulu itu hidupnya susah, pergi bertani, mencangkul, tapi hatinya bahagia. Anaknya menikah, tidak pernah diusir dari rumah. Silahkan, kamar ada. Kecuali kalau anak sudah punya rumah juga, ingin pindah ke rumahnya, tentu lebih bagus. Ya, maka selagi kita berkelapangan, jangan tunggu, biarinlah anak nanti dia cari rezeki dia sendiri. Betul, tapi ketika Allah mudahkan kelapangan Anda, bikin rumah yang agak luas, sehingga ada ada tempat untuk tamu dari kampung, kerabat. Subhanallah, saya dari Sumatera Barat. Itu ayah saya bercerita, di tahun 60 dahulu ayah saya itu ke Jakarta dari Sumatera Barat naik kapal dari Padang dari Teluk Bayur ke Jakarta, ke Priok. Itu yang dicari orang sekampung, tinggal di rumah dia. Ya, orang sekampung, ada hubungan kerabat enggak ada. Begitu luasnya hati orang dahulu. Ada kamar kosong, silakan pakai. Kemudian ya ayah saya walaupun dia berantau tidak bawa apa-apa tapi tahu diri kata ayah. Ada yang rusak rumahnya diperbaiki, ya. Kemudian dia pun mencari nafkah ya sesuai lah, tahu diri. Dan saya ingat dulu waktu saya kecil itu di rumah, alhamdulillah ayah juga punya rumah yang walaupun tidak 9 ruang, tapi ada ruang yang satu kosong biasanya. Itu sering ada tamu.
Pernah ada teman-teman ayah dulu di kampung yang anaknya kuliah di Pekanbaru, tinggal di situ. Ya, kalau ada kelapangan orang tuanya kirim beras, ngasih bantu ke rumah kita, alhamdulillah kita tenang. Itu tidak pernah ribut, tidak pernah ribut. Ya, saya kira waktu saya terlalu banyak pada keynote speaker sebentar kan ya. Tapi ini peringatan bagi kita. Selagi Allah melapangkan rezeki kita, perbanyak rumah. Ya, banyak bangun rumah. Dalam kondisi apapun, ya, Anda bisa dapat pertambahan bermasukan dengan menyewakannya. Kondisi ada orang kampung ingin datang, kerabat ingin datang ke tempat Anda, silahkan ada ruang kosong, silahkan. Tidak perlu membayar, jangan di hotel. Bahkan kalau dahulu aib, kalau datang ke Pekanbaru, saya kata, saya mau tinggal, kata teman-teman, Ustaz, antum kan ke Pekanbaru pergi ceramah, Ustaz. Ya, kami sediain hotel ya, Ustaz. Oh, kalau antum sediain hotel nanti saya dicabut status anak dari orang tua. Nggak boleh, akhi. Sesempit-sempitnya rumah orang tua, tetap di rumah orang tua. Walau sekarang sudah jadi dokter, jadi apa, tetap di rumah orang tua. Tetap nyapu, tetap. Saya, saya biasa kalau di rumah orang tua itu pagi nyapu, itu difoto sama adik saya. Kata, kata abang saya yang profesor, itu kenapa itu dokter disuruh nyapu? Katanya. Di grup saya jawab, dokter itu kalau di kelas, kalau di rumah, adik, anak, ayah, anak ibu. Ya, bahagia hidup seperti itu, ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur jazakallah khair kepada Ustadz Irwandi Tarmizi untuk materi awalan ya yang barusan disampaikan. Semoga Allah bisa memampukan kita semua untuk memiliki rumah tanpa perlu berhutang. Amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah materi yang mungkin sudah kita nanti-nanti ya. Insya Allah telah hadir bersama kita. Beliau ini merupakan founder dan CEO dari Bintaro Corp. Beliau juga merupakan influencer. Beliau juga alumni Magister Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Taskia. Nah, seperti yang kita tahu juga ya teman-teman, bahwa emang digital marketing itu saat ini telah berkembang sangat pesat. Dan insya Allah materi pada malam ini akan dibawakan mengenai digital marketing, khususnya gimana sih dalam properti, karena beliau merupakan salah satu praktisi ya, atau mungkin kontraktor juga ya Ustadz Didik Afwan. Iya betul. Ya, mungkin kita langsung saja kali Ustadz ya, kepada Ustadz Dik-Dik, saya persilahkan. Baik, kita mulai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk kita bisa sharing ya terkait dengan bagaimana kita mengembangkan perusahaan properti itu melalui digital marketing. Gitu. Salam serta salawat kita panjatkan pada manusia terbaik, manusia yang disempurnakan jalur nasabnya, seorang manusia menjadi suri tauladan kita, dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ana agak deg-degan nih ada Ustadz Irwandi di sini. Beliau guru Ana belajar dari beliau dari tahun 2015 sampai sekarang 2024 masih banyak belajar dari beliau. Nanti Ana juga ceritakan apa yang membuat salah satu yang membuat kita itu berkembang begitu pesat gitu. Karena dulu pernah dapat materi dari Ustadz Irwandi itu tentang haramnya kita memungut pajak pada waktu itu gitu. Jadi
pas Ana ikut kelas beliau tahun 2015 atau 2017, itu ada satu materi yang Ana masih ingat banget bahwa kita tidak boleh memungut pajak walaupun kita sudah perusahaan PKP gitu. Pada waktu itu perusahaan Ana sudah PKP dan kita memungut PPN. Kalau PKP itu teman-teman kita wajib untuk memungut PPN ya. Karena kita dulu jalan bisnisnya itu B2B gitu ya. Kalau bisnis ketemu bisnis itu udah pasti ada PPN, ada PPA dan seterusnya. Nah, waktu itu ada materi tentang pajak gitu. Begitu materi tentang pajak itu masuk, Ana tanyakan ke beliau, Ustadz, bagaimana kita bisa menjadi perusahaan yang besar? Pada waktu itu Ana yang seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi perusahaan yang besar kalau kita tidak menjadi perusahaan PKP? PKP itu pengusaha kena pajak. Karena kalau omset kita lebih dari 4,8 miliar, itu kita wajib PKP, teman-teman. Jadi kita wajib PKP kalau omset 4,8 miliar, sehingga ketika sudah PKP, kita akan diwajibkan sama pemerintah untuk memungut pajak. Kalau nggak memungut pajak, kita malah mungkin harus membayari pajak konsumen ke negara, kira-kira kayak gitu. Terus waktu itu Ustadz jawabnya, Ana masih ingat banget, beliau sampaikan, ya Dik, kamu itu mungkin nggak bisa besar, tapi kamu akan mudah masuk surga. Udah, jawaban Ustadz seperti itu. Ya udah, kita kan udah diem aja kan, nggak bisa bantah lagi kan. Kita mau bantah kayak gimana ya, nanti kita jadinya akan sulit masuk surga. Tapi di poin itu teman-teman, di poin itu akhirnya memutar pola bisnis Ana waktu itu gitu. Jadi yang dulunya kita B2B, sekarang kita fokus jadi B2C. Jadi kita konsumennya itu bukan lagi perusahaan, government, enggak. Kita ganti jadi B2C. Jadi bisnis kita itu ketemunya langsung end user, langsung jadi konsumen. Jadi kalau kita di bisnis kontraktor, itu kita membangun rumahnya itu rumah pribadi. Jadi kita nggak membangun rumah-rumah kita nggak membangun perkantoran, kita nggak ngebangun jembatan, kita nggak ngebangun gedung-gedung, kita nggak ngebangun, pokoknya yang B2B itu kita nggak ngebangun. Bahkan ke B2G ya government kita juga nggak ngebangun karena di situ udah pasti ya nggak semua ya di government atau di B2B itu kebanyakan riswahnya dapet, terus kemudian kita harus kena PPN, harus mengut PPN dan seterusnya. Begitu anak akhirnya pindah haluan dari B2B ke B2C, Masya Allah ya, mungkin karena itu juga ya, ketika kita menghindari sesuatu karena Allah, maka Allah akan membukakan pintu rezeki yang luar biasa besarnya. Begitu anak masuk ke B2C, anak main Instagram, terus kemudian kita nyoba, follower anak masih sekitar 1000, di bawah 1000 lah waktu itu, 700, terus kemudian kita ngiklan, berkembang pesat, dan alhamdulillah sekarang udah, Masya Allah kita udah lumayan besar sekali itu. Kita karyawan di kantor itu ada sekitar 250-an orang kalau nggak salah. Di kantor anak itu ada sekitar 250 orang, itu karena kita melayani B2C. Gitu. Jadi konsumen yang mau ngebangun rumah ke kita, langsung kita layanin. Terus kemudian orang yang mau ngedesain rumah, itu juga kita layanin. Nah itu perkembangan yang Masya Allah ketika kita menghindari sesuatu yang dosa karena Allah, terus kemudian kita mencari jalan keluar. Pada waktu itu Anda berpikiran, kayaknya nggak bisa besar nih kalau kita nggak PKP gitu. Kayaknya nggak bisa besar kalau kita nggak mungut pajak dan seterusnya. Tapi Masya Allah kemudian dikasih jalan sama Allah, ternyata anak dibelokkan untuk menjadi kontraktor khusus rumah tinggal gitu. Dan rumah tinggalnya dulunya kita mulai dari yang klien 200 juta, 300 juta, 400 juta. Sekarang kalau antum lihat di Instagram mana banyak yang klien-kliennya 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar satu rumah gitu. Dan ketika Ana bilang rumah 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar itu rumah sederhana itu ya. Itu lumayan banyak polemik juga di Instagram kemarin tuh. Karena rumah 2 miliar, 3 miliar mah tuh udah rumah mewah nih gini. Antum nggak ngikutin sunnah Nabi nih. Nabi kan rumahnya kecil bla 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 gitu kan. Tadi kita sudah sempat dengar juga dari Ustadz Irwandi bahwa salah satu kebahagiaan kita itu adalah memiliki rumah yang luas, teman-teman. Jadi kita rumah besar pun nggak masalah gitu. Jadi nggak harus yang rumah kecil karena itu nggak ada larangannya lah. Kira-kira kayak gitu ya kalau tadi kita simpulkan dari Ustadz gitu. Nah, Ana mau menceritakan teman-teman dari perjalanan Ana dari nol ya, kemudian sampai bisa seperti sekarang, barangkali ini nanti bisa menginspirasi antum sehingga bisa masuk ke dunia digital sesegera mungkin. Karena
sayang sekali kalau misalnya antum nggak masuk ke dunia digital. Dengan dunia digital itu bisa benar-benar jadi salah satu jalan ikhtiar kita untuk merubah segalanya, teman-teman. Dulu yang ana benar-benar apa introvert gitu ya, kita nggak kenal orang dan seterusnya. Kemudian begitu melalui digital, hidup kita bisa, Masya Allah, bisa berubah 180 derajat gitu ya. Kita bisa jadi banyak followers, terus kemudian banyak konsumen, dan macam-macamnya. Nah, materi Ana ini terkait dengan cerita bisnis Ana dari awal, teman-teman ya. Jadi Ana historinya ini, mulai bisnis Ana dari 2010. Jadi 2010 itu pada waktu itu masih duduk di bangku kuliah. Jadi masih kuliah karena nggak punya duit pada waktu itu untuk hidup di Jakarta. Ana di Jakarta S1-nya dapat beasiswa dari Universitas Bakri. Terus kemudian di semester 5 orang tua bangkrut pada waktu itu. Terus kemudian nggak bisa ngirimin duit. Sehingga mau nggak mau kita terpaksa. Jadi dulu tuh terpaksa sebenarnya jadi pengusaha. Kita terpaksa untuk kemudian jualan gitu. Akhirnya dulu zaman-zaman FJB Kaskus kita jualan dari 2010 ke 2012, jualannya lewat Kaskus. Di 2012 Ana lulus S1. Jadi angkatan 2012 ya. Ana masih umur 34, teman-teman. Banyak orang nggak taunya Ana udah umur 40-an. Mukanya muka 40 katanya. Aslinya masih 34 Ana. Nah, Ana lulus di 2012. Terus kemudian di 2012 itu karena pada waktu itu pendapatan dari online itu jualan di FJB Kaskus sudah lebih dari 4 juta pada waktu itu, Ana memutuskan untuk tidak kerja. Jadi nggak memutuskan untuk tidak kerja, terus ya udahlah jualan online aja pada waktu itu gitu. Jualannya macam-macam. Dulu jualan jam tangan, dulu jualan sepatu, jualan banyak produk yang kita jual, dan dulu dropship ya. Dulu masih dropship karena dulu nggak tahu kalau dropship itu hukumnya haram gitu. Tapi ada metode dropship yang halal, ada. Nanti antum kalau mau silahkan belajar di Tazkiyah ya. Barangkali nanti di situ ada materi-materi tentang halal haramnya di dropship gitu. Dulu nggak tahu kalau dropship itu haram. Akhirnya ya udahlah, kita belajar, kita jualan, dapat pendapatan lebih dari 4 juta pada waktu itu. Akhirnya 2012 nggak memutuskan untuk kerja. Ana mempelajari ilmu digital marketing namanya SEO. SEO itu Search Engine Optimization ya. Bagaimana kita bisa meletakkan website kita ada di halaman satu Google ketika orang mencari sesuatu gitu. Nah, dulu bisnis pertama Ana adalah jasa servis AC. Pada waktu itu kalau orang ngetik di Google, jasa servis AC itu nomor 1, halaman 1 itu pasti website kita gitu. Sehingga karena website kita ada di halaman 1 nomor 1 Google, itu order yang masuk ke kita itu ratusan, teman-teman. Sehari itu bisa lebih dari 100 orang order jasa servis AC ke nomor handphone kita. Nah, itu awal-awal membuat kita kemudian semangat untuk untuk mengembangkan bisnis di digital. Karena dengan dunia digital kita itu bisa menjual apapun. Jasa servis AC itu anak nggak bisa servis AC. Nah, terus siapa mas yang servis? Anak kerja sama orang yang dia punya perusahaan servis AC, kita kerjasama, kita bagi hasil pada waktu itu gitu. Yang penting kita menguasai marketing. Karena kalau kita menguasai marketing, jualan apapun itu insya Allah bisa laris. Tapi kalau antum jago bikin produk, nggak bisa memasarkan, nah itu susah lakunya. Punya produk bagus gitu ya, tapi masarnya kurang bagus, itu bisa jadi nggak laku gitu. Tapi kalau memang produk antum bagus, dicari sama orang, ya mungkin bisa laku gitu. Nah, kemudian di tahun 2014, jadi anak belajar ilmu digital marketing itu 2012 ke 2014. Jadi 2 tahun anak belajar, ngikut guru, kemanapun guru anak pergi anak ikutin. Terus kemudian semua materi yang beliau sampaikan anak catat semuanya, kemudian anak praktekkan. Nah, 2014 anak membuka PT pertama kali. Jadi PT anak pertama kali itu di tahun 2014. 2014-2015 anak membuka PT main yang namanya Google Ads. Nanti anak jelasin ya apa itu SEO, apa itu Google Ads. Google Ads itu bagaimana kita ada di halaman nomor 1 Google itu dengan cara kita bayar ke Google. Jadi kita ada di halaman 1 Google dengan cara bayar ke Google, bayarnya per klik. Jadi kalau misalnya orang ngeklik sesuatu, maka kita baru bayar. Itu namanya Google Ads. Bisnis Ana pada waktu itu nambah dari servis AC nambah ke pembersih kaca gedung dan pest control. Pest control itu pembasmi hama ya.
Sama pembersih kaca gedung itu kalau antum lihat gedung-gedung di Jakarta di Indonesia, itu kan banyak orang ngebersihin kaca gedung. Kalau di gedung-gedung kebanyakan mereka pakai gondola, kalau kita dulu kita nggak pakai gondola. Kita ngebersihin kaca gedungnya itu pakai yang namanya tali aja, roof access namanya. Jadi kita pakai tali, kita sudah ngebersihin banyak gedung-gedung di Indonesia. Salah satunya gedung Balai Kota waktu Pak Anies jadi gubernur, itu Ana yang ngebersihin pada waktu itu. Dan cukup banyak. Cuman bisnis pembersih kaca gedung Ana tutup karena kompetitor Ana pernah ada karyawannya jatuh dari gedung. Jadi karena safety-nya nggak bagus, kompetitor Ana karyawannya jatuh dari gedung dan meninggal dunia. Terus kemungkinan nggak tahu deh, kemungkinan masuk penjara direkturnya. Karena ada hal insiden itu, akhirnya Ana tutup pembersih kaca gedung, nggak berani menanggung resikonya karena resikonya cukup berat pada waktu itu. Jadi yang tersisa adalah pest control pada waktu itu. Terus kemudian Ana di 2015 buka bisnis baru lagi, cleaning service. Dan ingat teman-teman bahwa kalau kita jago marketing ya, jago marketing di digital marketing, itu antum buka bisnis apapun, insya Allah laris. Dulu waktu itu sebelum Ana fokus di properti, itu bisnis Ana mungkin lebih dari 100 ada kali. Ada servis AC, dulu Ana pernah suplai lele, Ana pernah suplai sayur, Ana pernah jualan macam-macam apapun yang bisa dijual Ana jual pada waktu itu. Karena gampang gitu jualannya, tinggal bikin website, taruh website di halaman satu Google, terus kemudian ada orang telepon, kemudian kita kerjakan pekerjaannya. Nah dulu kayak gitu. Kemudian di 2016-17 itu Ana baru masuk ke jasa pindahan. Jadi membuka bisnis jasa pindahan, baru di 2017 baru masuk di dunia konstruksi. Ini yang tadi menyambung cerita Ana tadi ya. Begitu Ana belajar dari Ustadz Irwandi pada waktu itu, belajar dari kelas beliau, waktu itu beliau membuka kelas, Ana ikut terkait pajak tadi gitu. Di bisnis Ana pembersih kaca gedung, cleaning service, itu semuanya konsumennya B2B gitu. Begitu B2B, kita sudah PKP, kita wajib untuk memungut pajak. Nah tapi ini ya teman-teman ya, ini mungkin beberapa dari teman-teman juga, oh mas pajak halal kok gini-gini. Nah kalau Ana waktu itu belajar dari Ustadz Irwandi, bahwa pemungut pajak itu juga kena dosanya, ya Ana akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan B2B-nya, kita fokus di B2C, kemudian ngebuka bisnis konstruksi. Nah, qadarullah, alhamdulillah pada waktu itu setelah ada kondisi kepepet pada waktu itu, kemudian kita mikir kita bisnis apa dan seterusnya, ternyata buka bisnis konstruksi dikasih jalan sama Allah, terus kemudian masuk Instagram. Itu pertama kali Ana masuk Instagram, teman-teman. Followers tuh masih sedikit, masih di 700-an, terus kemudian Ana bikin kontennya pun dulu juga masih yang Ana syuting sendiri, ngedit sendiri, ngupload sendiri, semuanya sendiri gitu. Sekarang udah ada tim digital, dia yang syuting, dia yang ngedit, dia yang upload dan seterusnya udah ada. Kalau dulu masih sendiri semua, dan Ana mulai dari sendiri juga gitu. 2017 Ana masuk di dunia konstruksi, kemudian 2018 kita buka juga arsitektur pada waktu itu. Kemudian 2019 Ana mengenal yang namanya Instagram Ads. Jadi awal-awal di 2017 kita main Instagram tuh kita nggak nge-ads, jadi ya bikin konten-konten biasa lah. 2019 kita belajar Instagram Ads, Masya Allah begitu dari Instagram itu meledaknya luar biasa. Omset yang dulunya sekian, itu begitu masuk Instagram, kita bisa sampai 10 kali lipat lebih omset kita pada waktu itu. Jadi melalui Google, dulu mungkin Ana sebutkan ya biar antum semangat juga nanti. Dulu Ana waktu hanya memasarkan lewat Google, omset Ana terbesar itu cuma 2 miliar satu bulan. Satu bulan itu cuma bisa berhasil mendapatkan omset sekitaran 2 miliar. Begitu Ana masuk ke dunia Instagram, itu kita bisa tembus sampai di angka 10 kali lipatnya lebih. Jadi kita lebih dari 23 miliar satu bulan melalui Instagram. Jadi kalau antum melihat di Instagram Ana kliennya MM-an, terus kemudian sering upload konten, nah itu proyek-proyek kita semua tuh. Jadi itulah yang kemudian membuat kita besar, itu ya Masya Allah, tentunya itu atas izin Allah ya teman-teman. Itu melalui ikhtiarnya melalui Instagram. Jadi kalau antum nanti nggak main Instagram atau nggak main TikTok, ya jangan lihat TikTok itu joget-jogetnya. Dulu TikTok itu dipakai untuk joget-joget, buka aurat dan seterusnya. Sekarang udah enggak, teman-teman.
sekarang tuh udah jarang ya juga di TikTok tuh malah orang banyak jualan di TikTok. Nah, itu Instagram Ads. Kemudian 2022 kemarin itu Ana sempat drop ya. Jadi bisnis Ana sempat drop karena omsetnya terlalu besar pada waktu itu. Jadi kita tembus sampai di 20 miliar per bulan, omsetnya terlalu besar, malah perusahaan Ana drop. Loh, kenapa Mas kok drop? Karena pada waktu itu kapasitas tim kita itu belum bisa menangani sampai 20 miliar, kira-kira kayak gitu. Nah, terus proyeknya kemana? Nah, dulu pernah proyek-proyek itu Ana sebar ke rekan-rekan gitu. Jadi kayak kita subkonkan lah bahasanya. Jadi ada subkon, kita subkonkan ke orang, kita kasih ke orang, terus kemudian orang itu ngerjain. Ternyata pas orang lain yang ngerjain, mereka banyak yang ngurangin spek, mereka banyak yang nakal, mereka banyak yang wah macam-macam lah masalahnya. Sehingga ketika omsetnya ngedrop, ketika proyeknya dikasih ke subkon, mereka ngurangin spek, otomatis klien marah-marah. Ana langsung datang, terus kemudian kita ganti semuanya, rumah yang sudah jadi kita ambrukin, terus kemudian kita bangun ulang. Nah, itulah yang kemudian membuat kita ngedrop pada waktu itu, gitu. Jadi omsetnya membludak, tapi malah bisnis Ana berantakan pada waktu itu. Karena apa? Karena proyeknya kita kasih ke orang, gitu. Nah, orang itu kan, kalau orang dikasih proyek kan dia ini ya, dia ngerjain aja, kerjaan jelek ya udah nama dia kan nggak rusak, yang rusak adalah nama Didik Subi kan gitu. Nah, itu yang membuat kita pada waktu itu lumayan hancur lah. Sehingga kemudian anak ngumpulin tim, terus kemudian kita rembukan, kita diskusi panjang, yang pada akhirnya membuat kita fokus di rumah mewah sekarang. Jadi dulu proyek 200 juta, 300 juta, itu masih kita ambil. Sekarang kita 200 juta, 300 juta sudah hampir tidak kita ambil, karena kita sekarang lebih fokus ke klien yang mau bangunnya 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar gitu. Bukan berarti kita, wah Mas Didik sombong nggak mau terima proyek yang 1 miliar, bukan. Tapi Ana lebih khawatir nanti kalau kebanyakan proyek, itu nggak fokus di quality gitu. Kualitasnya malah jelek, terus nanti malah apa namanya konsumen kecewa gitu ya. Kalau konsumen kecewa nanti malah muamalah kita jadi nggak berkah. Nah, itu yang Ana khawatirkan gitu. Sehingga di tahun 2024 memang benar-benar kita fokus mengerjakan rumah-rumah mewah gitu. Ya 1 M ke atas lah, 1 M ke atas. Kebanyakan kita sekarang di 1 M, 2 M, 3 M, ada yang 5 M. Satu rumah tuh teman-teman, satu rumah 5 M. Itu murah teman-teman, sederhana ya, karena Allah kan maha kaya. Jadi jangan sampai kita berpikiran 2 M, 3 M, 4 M itu banyak, enggak, kecil lah itulah. Karena kita tahu ya kalau Allah maha kaya, bahwa sehingga kalau kita minta sama Allah benar-benar yakin insya Allah dikasih kita. Nah, itu historinya teman-teman. Kemudian Ana masuk ke SEO. Apa sih SEO? Jadi kalau antum sekarang buka komputer, antum bisa ketik di Google. Ketik di Google jasa renovasi rumah, jasa bangun rumah, jasa arsitek rumah, jasa desain rumah, dan seterusnya. Itu halaman 1, nomor 1, itu Bintoro biasanya. Tapi kalau udah memasuki jam-jam 9, biasanya iklan Ana matiin. Antum bisa cari ya nanti ya di Google, ketika ya jasa renovasi rumah, jasa bangun rumah, itu kebanyakan Bintoro yang masuk. Nah, ini yang membuat kita banyak order di sini. Terus pertanyaannya, Mas, emang Mas Didik bisa ngebangun rumah? Emang Mas Didik bisa ngedesain rumah? Nggak bisa. Ya, anak S1-nya manajemen, S1-nya, S2-nya di Taskia, ngambil ekonomi syariah. Ya, jadi anak bukan lulusan sipil, bukan lulusan arsitek. Lah, terus kok bisa punya perusahaan konstruksi? Kok bisa punya developer? Bagaimana? Kita ngerekrut teman-teman. Jadi kita ngerekrut orang yang lulusan sipil, lulusan arsitek, cari dari kampus terbaik gitu ya, yang dia lulusan sipil, lulusan arsitek, mereka datang ke Bintoro, kita kasih gaji, terus kemudian mereka kita minta untuk bikin sistem. Seperti apa sih jasa arsitek itu, flow kerjanya seperti apa, SOP-nya seperti apa, KPI-nya seperti apa, terus kemudian hal-hal yang harus dilakukan seperti apa, perizinannya seperti apa, itu kita pelajari gitu. Nah, itu fokusnya kita sebagai owner di situ, bukan kita harus jago ngegambar, bukan kita harus ya, jago sipil, bukan. Tapi bagaimana kita memperkerjakan orang, memanage orang, terus kemudian kalau ini perusahaan udah jadi ya kita tinggal jalankan gitu. Jadi sebenarnya
kalau disuruh ngedesain rumah pakai aplikasi juga anak nggak bisa gitu. Cuman anak tahu nih rumah yang bagus yang jelek itu tahu gitu. Oh ini rumahnya desainnya bagus nih, yang ini kurang bagus, yang ini kurang ini itu tahu tuh karena sering ya, karena sering sering review rumah klien, sering dapat masukan dari klien, sering dapat komplain juga dari klien, dari segala macam pengalaman itu kemudian ngebentuk kita gitu bahwa quality itu seperti ini, kira-kira kayak gitu. Nah, dulu main search engine ini, main di Google, omset konstruksi kita itu paling besar dulu di 2 miliar, 1 bulan. Itu 2 miliar pun nggak rutin 2 miliar ya, tapi kadang 2 miliar, kadang 1,5 miliar, kadang 1 miliar, beda-beda tuh. Dan anak pikir waktu itu udah gede banget gitu di Google. Ternyata begitu kita masuk ke Instagram, bisa sampai 10 kali lipat lebih teman-teman. Dan itu ternyata di dunia konstruksi, ya termasuk di dunia developer, segitu itu nggak terlalu besar. Karena Anda punya beberapa rekanan ya, punya beberapa pemilik brand juga. Ada yang di dunia konstruksi, rumah juga, rumah kayak Ana juga, itu dia 1 bulan tembus sampai 90 miliar, ada yang tembus sampai 100 miliar, ada yang tembus sampai 50 miliar, itu ada ternyata gitu. Jadi ternyata omset 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang besar kalau kita memang nyemplung di dunia digital. Kira-kira kayak gitu tuh. Jadi ini buat membuka wawasan teman-teman agar apapun bisnis antum masuk ke dunia digital. Terus kemudian kita masuk ke materi bulan. Ini karyawan anak pertama teman-teman. Tahun 2015 tuh karyawan ini pas bisnis pest control. Ini pest control itu pembasmi hama ya. Jadi kalau rumah antum itu ada rayap, ada tikus, ada kecoa, itu tim-tim anak jago tuh untuk nyelesain itu. Terus ada bisnis cleaning service ya. Ini dulu namanya Maxi Clean, sekarang kita ganti jadi Bintaro Clean. Karyawannya baru segini. Baru segini, ini baru mengandalkan Google doang pada waktu itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tahun 2015. Jadi masih sedikit. Nah, kemudian begitu Ana masuk ke sosial media, ya, di Instagram pada waktu itu, nih, ini Ana screenshot nih. Follower masih sekitar 4.300. Ini masih Ana screenshot. Kemudian di 17 November 2019, ini Ana screenshot lagi, followernya masih 22.000. Jadi lumayan lah. Pas naik 4.000 ke 22.000 tuh, wah semangat banget tuh. Wah ternyata bisa ya kita follower banyak gitu. Padahal artis bukan, kita artis bukan, orang terkenal juga bukan, ustadz juga bukan gitu kan. Tapi bisa followers banyak tuh suatu kebanggaan pada waktu itu. Nah sekarang udah ini anak screenshot 1,4 kalau nggak salah, sekarang hari ini sudah 1,5 juta orang sudah di Instagram Ana gitu. Nah ini Ana masuk di sosial media. Jadi kalau bikin sosial media itu konten-kontennya jangan yang curhat atau kehidupan pribadi diumbar. Antum nggak pernah lihat kan kehidupan pribadi Ana di Instagram tuh nggak pernah lihat Ana main sama anak ya atau mungkin jalan-jalan sama istri atau apa, nggak pernah lihat gitu. Karena memang ya kita Instagramnya untuk jualan, bukan untuk mengumbar kehidupan pribadi gitu. Sehingga dengan Instagram kita jualan, kita bikin persona branding yang apik gitu ya. Kemudian kita jualan apapun insya Allah bisa laris, kira-kira kayak gitu. Ini sosial media Ana pada waktu itu. Dan sekarang karyawan Ana sebanyak ini teman-teman. Jadi hampir 250 lah. Ini waktu kita bikin gathering di tahun berapa nih? Tahun 2021. Oh ya 2021 ya. Ini kita bikin gathering ada di 250-an orang. Nah, biasanya ada yang nanya ke Ana gini, Mas, mana yang lebih bagus? Kira-kira kita main website aja, kita bikin website aja, main SEO aja, atau kita main sosial media, Mas? Gitu. Ada banyak pertanyaan yang seperti itu. Nah, kalau antum masuk ke dunia digital marketing, ya, memang semuanya harus dimasukin, teman-teman. Jadi antum nggak bisa tebang pilih. Antum harus main website di sini. Antum harus bikin channel YouTube. Antum harus bikin aplikasi Android atau iOS. Kalau antum lihat, Ana bikin aplikasi Android itu namanya Sunnah Live ya. Antum bisa download aplikasi Ana Sunnah Live, itu yang download sudah lebih dari 200.000 orang. Di situ komplit. Azan ada, terus kemudian Al-Quran ada, hadis ada, terus kemudian bayar zakat di situ juga ada. Kita kolaborasi dengan Nasr Abani yang DPS-nya adalah Ustadz Irwandi.
terus kemudian kita kerjasama juga dengan HF Gold, jual beli emas secara syar'i ya dan biadin, itu ada semua di situ. Jadi lengkap banget itu aplikasi Sunnah Live. Antum download, aplikasi antum yang lain tuh yang kayak aplikasi azan, Al-Quran, yang lain uninstall aja, install Sunnah Live, semuanya udah ada di situ. Al-Quran ada, terus kemudian apa namanya, azan juga ada komplit. Jangan lupa kalau di sosial media juga, di digital marketing itu kita juga harus main Instagram, kita harus main TikTok juga iya, kita harus main apa namanya, Facebook juga iya, email marketing juga iya. Jadi semuanya dikombinasikan. Jadi kita nggak tahu kira-kira jualan kita itu akan meledak di mana, ya. Sehingga kita harus memainkan semua, kita iklankan semua. Barangkali ada orang-orang yang dia main Instagram tapi nggak main TikTok. Ada juga orang-orang yang nggak main Instagram, tapi dia main TikTok tuh, kebalikan tuh. Kan kita nggak tahu ya, ketika kita bikin konten, terus kemudian kita iklankan, pas banget ada orang yang mau bangun rumah, misalnya di Bintoro ya. Ada orang yang mau bangun rumah 4 miliar, dia pas lagi buka TikTok, tiba-tiba muncul iklan Ana tuh, atau muncul konten Ana tuh. Wah, ini bagus nih. Terus kemudian dia lihat profil Ana, banyak proyek yang sudah kita kerjakan, kemudian dia beli gitu. Jadi jangan sampai kita, udahlah main Instagram aja cukup. Nggak bisa, kita semuanya harus main. Antum dulu pasti pernah dengar yang namanya Friendster. Jadi Friendster tuh kalau nggak salah tahun 2008 lah ya, 2005, 2008 terkenal banget kan, itu gede banget. Begitu Facebook masuk, Friendster hilang, ditinggalin. Dulu ada Mic33, ada Mseed dan seterusnya, itu banyak banget tuh dulu aplikasi-aplikasi itu. Tapi sekarang habis semua. Sosial media itu seperti itu, sosial media itu berganti. Instagram itu kalau nggak dikolaborasikan dengan Facebook, Facebook itu dulu kalau nggak beli Instagram, habis dia Facebook. Karena dia kemudian beli Instagram, kemudian dia bikin WhatsApp gitu ya. Terus kemudian sekarang bikin Thread ya. Itu mereka gabungkan, masih eksis sekarang. Kalau nggak dia bisa dihabisin sama TikTok, kira-kira kayak gitu. Kalau dihabisin, follower Ana di Instagram 1,5 juta orang pindah semua ke TikTok, Instagram udah nggak ada yang make, Ana udah nggak punya followers lagi. Kira-kira kayak gitu. Sehingga semua sosial media itu harus dimainkan. TikTok harus dimainkan, YouTube harus dimainkan, Instagram dimainkan, semua dimainkan biar kita benar-benar eksis di dunia maya. Kira-kira gitu. Dan kalau sudah eksis tuh enak teman-teman. Apapun kita jual insya Allah bisa masuk gitu. Nah kemudian ada juga beberapa teman-teman kita yang nanya ke Ana tuh biasanya, Mas, kan ada, antum kan nge-ads ya, jualan sesuatu lewat iklan. Tapi ada juga yang kategori-kategori ya yang dia tidak mau ngiklan gitu. Kumpulan orang yang dia tidak mau ngiklan, maunya organik. Mana yang lebih bagus? Ada yang pertanyaan seperti itu. Semuanya bagus, teman-teman. Yang paling bagus adalah mengkombinasikan organik dan juga iklan. Karena kita tahu ya bahwa perusahaan besar kayak contoh misalnya Aqua, ya Aqua udah sebesar itu, Le Mineral udah sebesar itu, terus kemudian antum tahu Samsung ya, kalau antum Apple misalnya, ya kalau antum pakai gadget Apple, iPhone dan seterusnya, itu sudah perusahaan sebesar itu, mereka aja masih ngiklan. Masa ya kita yang belum besar, belum apa namanya, belum eksis, nggak mau ngiklan sama sekali, berharap dengan konten organik itu tiba-tiba naik gitu. Nah itu berat teman-teman. Maka antum ketika sudah mau masuk ke dunia digital, harus spend money untuk ngiklan. Karena dengan ngiklan itu jangkauan kita lebih luas, kita lebih banyak dikenal, dan kalau antum tahu 1,5 juta orang yang di Instagram Ana, itu semuanya dari iklan. Mungkin antum kenal Ana, itu karena lewat iklan juga pada waktu itu gitu. Kita spend iklan itu di Instagram, Facebook, dan seterusnya, dan Google satu bulan hampir sampai 500 juta untuk iklan doang tuh. Termasuk yang kalau antum lihat Ana sering bagi-bagi duit, itu belum termasuk tuh gitu. Itu jangkauannya sangat luas sekali pada waktu itu. Sehingga nanti ketika masuk ke digital, jangan lupa spend money untuk iklan. Anggaran ya, siapkan anggaran untuk iklan. Nah, lewat digital marketing, teman-teman. Dulu Ana berpikir bahwa lewat digital marketing, Ana cuma hanya akan dapat konsumen aja, orang yang mau bangun rumah. Ya udah, orang yang mau bangun rumah atau yang mau beli rumah, tahu Didik Subi kemudian beli gitu ya, beli atau pakai jasa kita, Anda berpikir cuma dapat konsumen. Ternyata enggak, lewat Instagram itu banyak orang-orang yang pengen mau jadi karyawan kita. Sehingga untuk mencari karyawan, kita nggak perlu lagi ngiklan ke tempat lain. Kan biasanya orang kalau nyari karyawan lewat Jobstreet, ada JobsDB, ada seterusnya, itu bayar teman-teman. Kalau kita ngerekrut lewat itu biasanya bayar. Nah, kita ada beberapa yang bayar juga ke mereka, tapi
kadang Ana lebih suka ngupload lowongan itu di Instagram karena kan banyak itu kan orang yang butuh kerjaan di situ. Jadi kita bisa dapat karyawan juga di situ. Jadi menghemat budget lah kira-kira untuk hunting karyawan. Terus kemudian kita juga bisa dapat partner ternyata, ya. Kalau antum lihat di bisnis Ana yang developer ya, di developer properti itu hampir tanah yang kita bangun rumahnya itu bukan tanah kita. Jadi tanahnya adalah tanah orang, mereka bersedia kerjasama dengan kita, dan pembayaran tanahnya itu nanti kalau rumahnya udah jadi. Kalau rumahnya udah laku. Jadi kita nggak ngeluarin duit untuk beli tanah. Nah itu ternyata karena kita personal brandingnya cukup bagus di Instagram, orang mempercayakan tanahnya ke kita. Sampai ada orang datang ke kantor, naruh sertifikat itu. Jadi naruh sertifikat, Mas, tolong diolah, jadiin perumahan, nanti bagi hasilnya diserahkan ke Mas Didik, silahkan diurusin. Itu ada yang sampai seperti itu. Dapat partner bisa lewat sosial media. Ya, jadi jangan disepelekan kita main Instagram, main TikTok, jangan sepelekan karena ternyata banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Termasuk juga kita bisa dapat investor. Ya, kita bisa dapat investor banyak itu lewat sosial media. Kalau antum pernah lihat dulu, anak pernah buka sukuk namanya, sukuk di LBS Rundana itu juga punya Ustadz Irwandi juga ya. Itu anak pernah buka sukuk dan masya Allah investornya banyak sekali. Pada waktu itu anak mau bikin toko bangunan pada waktu itu karena proyek yang banyak kita beli material itu di toko bangunan. Nah, anak pengen punya toko bangunannya sendiri sehingga profitnya itu masuk ke kita lagi gitu. Apalagi nanti nextnya kalau udah berkembang lagi, anak mau bikin pabriknya sendiri. Jadi kayak pabrik besi, pabrik bata hebel, terus kemudian pabrik crusher ya, mesin pembelah gunung untuk jadi batu split. Itu kita mau arahnya ke situ gitu. Jadi kita akan jadi kalau bahasa sekarang tuh hilirisasi ya. Dari kontraktor iya, developer iya, pabrik-pabrik material iya, distributor toko material iya. Kita akan kolaborasikan itu. Itu kalau sampai jadi teman-teman, wah masya Allah itu gede banget itu. Itu mungkin perputaran uangnya di situ bisa sampai ratusan miliar itu per bulan. Kalau itu kejadian semua ya, doakan biar kecapai dan pakai jasa kita ya, jangan lupa pakai jasa kita di build dan beli rumah-rumah yang kita bangun, jangan lupa. Dan termasuk juga, Ana juga nggak sadar juga, kemarin tuh banyak endorse masuk juga teman-teman. Sebenarnya Ana nggak nerima endorse pada waktu itu, tapi pas dicek, lumayan juga ya kita di endorse ya gitu kan. Kita cuman bikin video, satu reels, bisa dibayar sampai 25 juta, 30 juta, Ana pernah di endorse sampai 35 juta hanya untuk satu video gitu. Itu lumayan gitu. Jadi sehingga ketika kita bikin personal brand, kita bikin sosial media, nggak hanya konsumen yang kita dapat, karyawan dapat, partner dapat, investor dapat, endorse dapat, termasuk bargaining power itu dapat. Apa Mas bargaining power? Ketika anak ketemu sama supplier, ketemu sama vendor, ngobrol, anak sampaikan, ini loh orderan anak sebanyak ini, terus mau nggak kita kerjasama? Kalau antum mau, kasih harga kita paling rendah ya, yang bisa antum berikan. Nanti benefitnya adalah kita akan promosikan material antum. Jadi ada vendor pintu baja datang ke kantor Ana, ngajak kerjasama karena kita punya followers banyak, punya proyek banyak, kita sampaikan bisa ngasih harga di angka berapa. Kalau antum bisa ngasih di harga terendah, kita kerjasama, terus kita promosikan, termasuk juga kita akan gunakan pintu antum untuk ke semua konsumen kita dan kita akan bantu endorse. Kira-kira kayak gitu tuh. Jadi kita punya bargaining power untuk menekan biaya si vendor-vendor, supplier, sehingga harga kita itu juga jauh lebih rendah. Ketika harga kita jauh lebih rendah, maka kita ke konsumen itu harganya press list kita ke konsumen itu juga bisa lebih rendah lagi gitu. Dan bahkan kalau kita sudah besar, berarti kan kita wajib PKP tadi ya, balik lagi ke pajak teman-teman. Jadi biar kita nggak mungut pajaknya si konsumen, karena kalau kita bantu mungut itu kita kena dosa haramnya, maka PPN-nya kita bisa bayarin sendiri. Jadi konsumen pakai jasa kita itu, PPN-nya kita yang bayar. Nggak diambilin duit dari konsumen. Loh, duitnya dari mana, Mas? Tadi tuh bisa menghemat material, bisa menghemat ini, profitnya kita kecilin, sehingga PPN-nya bisa kita bayar dari profit kita. Kira-kira kayak gitu tuh. Jadi sosial media itu nggak hanya mendapatkan konsumen aja, tapi juga bisa mendapatkan macam-macam karyawan, partner, investor, endorse, bargaining power, dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Nah,
terakhir ya, ini mindset buat antum nanti bahwa kalau kita di dunia digital itu content is the king ya. Orang jago bikin konten banyak di sosial media. Tapi kalau Ana sampaikan, Ana tambahin distribution is the kong. Jadi distribution itu antum punya konten bagus, kemudian didistribusikan ke seluruh media, itu adalah kongnya. Sehingga kalau digabung konten antum bagus, distribusinya bagus, ya antum akan jadi king kong lah. King kong itu maksudnya antum bisa menguasai bidang itu. Kalau antum lihat ya di Instagram, kontraktor yang paling banyak followersnya itu setahu Ana itu baru Ana gitu. Yang lain tuh masih rata-rata di bawah 1 juta kontraktor, arsitek dan seterusnya. Jadi kenceng ya kalau antum lihat di Instagram Ana tuh kenceng banget iklannya tuh. Karena distribusi konten itu yang kita sampaikan ke konsumen. Ya, sehingga orang bisa ngeliat konten kita terus, orang bisa ingat kita terus, sehingga di persepsi orang itu adalah Didik Subi adalah properti gitu. Sama juga kayak di Taskia ya. Eh, Ditanyain kemarin tuh waktu ngisi, Mas Didik mau ngisi apa? Properti atau apa? Anda sampaikan mau ngisi digital marketing gitu. Kaget loh, bukannya Mas Didik tuh dikenalnya properti. Antum mungkin kenal Ana juga properti gitu. Sebenarnya enggak teman-teman. Ana tuh sebenarnya dari 2015 karena udah belajar digital marketing ya. Ana dulu sering bikin pelatihan digital marketing. Jadi Ana dulu sering bikin pelatihan digital marketing sampai di 2017. Ana berhenti karena Ana mau fokus di bisnis. Jadi Ana dulu sering ngajar juga waktu itu gitu. Nah, karena kita mau bikin personal branding, seorang Didik Subi itu adalah seorang kontraktor, ya. Maka semua konten kita isinya kontraktor semua. Nggak ada konten kita yang ngajarin bisnis, nggak ada konten kita yang semuanya isinya kontraktor. Persepsi orang itu akan melihat, oh Didik Subi mah isinya kontraktor semua, emang dia ahlinya kontraktor nih, jagonya kontraktor, kan kayak gitu tuh. Nah, ketika persepsi itu kemudian muncul, didukung dengan tentunya kualitas kita yang insya Allah kita terus meningkatkan gitu ya, itu orang akan kemudian ketika nanti bangun rumah, saya maunya ke Mas Didik. Saya mau bangun rumah, saya maunya ke Mas Didik. Itu kalau antum lihat di Instagram mana, di komen-komenan orang itu sudah sampai seperti itu. Saya nanti kalau mau bangun rumah sama Mas Didik deh. Saya kalau mau desain rumah itu maunya ke Mas Didik deh, desainnya bagus-bagus dan seterusnya. Nah, itu bukan sesuatu hal yang tiba-tiba gitu, teman-teman. Tapi memang itu sudah kita planningkan. Jadi kita planningkan bahwa Didik Subi itu akan seperti ini, akan jadi master of kontraktor, ngajar kontraktor, gurunya kontraktor, kan gitu tuh. Sehingga persepsi orang itu ya kalau kontraktor atau properti ke Didik Subi, ke Didik Subi, ke Didik Subi gitu. Nah, itu melekat, itulah yang kemudian disebut dengan persona brand, yang kemudian orang itu akan maunya ke Didik Subi walaupun lebih mahal ketimbang ke kontraktor lain. Kira-kira kayak gitu. Itu pentingnya itu ya, personal branding. Yang kedua, ngiklan ya. Ini yang dulu memang membuat kita salah satu, dulu anak pertama kali main ke digital tuh memang nggak suka ngiklan, sukanya ya organik gitu. Tapi begitu kita ngiklan, dikasih mindset sama teman Ana, Dik, antum harus ngiklan nih, karena kalau dengan ngiklan itu bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ana coba tuh ngiklan dulu pertama ya paling 100.000 per hari gitu. Kemudian lo kok dampaknya bagus, naikin 500, naikin 1 juta, naikin 2 juta, 3 juta, 10 juta, 100 juta, dan seterusnya sampai tembus di 500 juta. Itu kita lakukan gitu. Jadi ngiklan itu nggak akan boncos, teman-teman. Kalau antum tahu caranya. Tapi kalau antum nggak belajar, nggak tahu caranya, ya ngiklan berapapun boncos kemungkinan gitu. Nah, terus kemudian itu teman-teman yang bisa Ana sampaikan. Nanti kalau antum mau mampir ke kantor Ana, ini kantor Ana di Jagakarsa, ini desainnya ya, tapi kantornya udah ada. Ini Ana mau rombak jadi seperti ini. Kantornya di Lenteng Agung, Jagakarsa. Kalau misalnya antum mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, atau mungkin kalau mau ngopi-ngopi ya, bisa datang ke kantor Ana sambil kita ngobrol-ngobrol bisnis. Insya Allah bisa, banyak yang bisa kita kolaborasikan. Mungkin itu aja yang bisa Ana sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau sesuatu, silakan Ana kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Pak Didik. Mungkin ini saya pilih aja pertanyaannya kali ya, Ustadz, nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Lebih ke aplikatif aja mungkin ya. Nah, ini ada beberapa yang minta tips and trick
mungkin gimana sih caranya untuk meningkatkan engagement, meningkatkan follower gitu. Kemudian eh, gimana sih gitu ya cara biar kita tuh bisa konsisten konten, kan tadi konten itu penting gitu ya. Nah, terus seberapa pentingnya sih Ustadz terkait dengan kriteria produk yang akan kita pilih untuk dilaunchingkan gitu saat konten gitu terutama. Mungkin Ya, itu ya Ustadz. baik. Ya, jadi memang konsisten di konten itu penting banget teman-teman ya. Jadi kita tiap hari minimal satu konten itu harus di-upload. Dan Nana pun sampai hari ini pun juga belum konsisten juga sebenarnya gitu karena ketika mau bikin konten ketemu klien, ketika lagi mau bikin konten ada meeting sama karyawan, mau bikin konten ada macam-macam kegiatan sehingga nggak tiap hari bikin konten. Biasanya karena itu kalau bikin konten nyiapin waktu satu hari full dari pagi sampai sore syuting untuk beberapa kali konten gitu. Jadi untuk sampai sampai misalnya sehari nih kita syuting di proyek itu sudah kita cari, kita pikirin materialnya, materi kontennya apa. Sekali syuting itu bisa sampai 10. Jadi kalau antum lihat di Instagram mana ya, biasanya kontennya tuh bajunya sama tuh. Nah itu kalau bajunya sama itu di satu proyek. Satu proyek kita konten kita bikin sampai 10 atau sampai 15, yang mana dari 10 itu kita uploadnya di-schedule-kan. Jadi kan di Instagram itu kan sudah ada fitur schedule ya. Kita schedule-kan jam 5 sore kita upload, besoknya lagi jam 5 sore kita upload. Nah, itu penting di situ. Nah, yang kedua terkait dengan bagaimana bisa booming ya. Memang banyak banget ya metodenya. Nah, sampai sekarang pun Ana masih belajar juga gitu. Ada yang namanya hook ya. Kalau di Instagram Reels itu 3 detik pertama itu paling penting ya. Bagaimana antum membuat 3 detik pertama itu membuat orang itu penasaran mau nonton apa gitu. Biasanya kita kayak gitu tuh, bikin inspirasi, bikin tips, bikin ini atau bikin sesuatu yang di luar pikiran gitu. Kayak contoh ya, rumah sederhana 2 miliar rumah sederhana itu salah satu bentuk konten untuk biar engagement-nya tinggi gitu. Karena begitu kita ngomong 2 miliar rumah sederhana, itu kan di luar nalar tuh. Biasanya 2 miliar tuh rumah mewah, 1 miliar rumah mewah kan gitu tuh. Nah, akhirnya konten itu viral gitu, walaupun banyak yang nggak setuju gitu ya. Biasanya kita bilang 2 miliar kok rumah sederhana ya. Kalau bagi Bill Gates, bagi Elon Musk gitu ya, 2 miliar itu rumah kecil gitu kan. Tapi bagi kita yang mungkin belum punya rumah 2 miliar, ya 2 miliar akan menjadi rumah yang mewah. Maka mewah itu kan sebenarnya tergantung siapa di mata siapa kan kira-kira kayak gitu. Nah, itu dipelajari tuh biasanya. Termasuk juga visual hook ya, bagaimana termasuk di dalam kalau di tim digitalan itu termasuk penampilan kita, termasuk color grading itu diperhatikan gitu. Sehingga dari situ explore terus, termasuk juga kita bikin 3D animasi. Dulu sempat viral juga kemarin, perbedaan bata ringan dan bata merah itu sampai 3 juta sampai 5 juta yang nonton. Dari situ sebenarnya. Jadi memang nggak bisa kita hari ini bikin konten berharap di-upload pasti viral. Belum tentu. Mungkin dari 30 konten yang antum bikin cuma 1 doang yang viral gitu kan. Dan memang harus belajar terus gitu karena algoritma Instagram, TikTok itu berubah terus biasanya. Gitu. Jadi kita tetap berubah. Dulu ada teman Ana, dia jago digital marketing, followersnya jutaan. Begitu sekarang nggak mempelajari lagi, sekalinya ngupload konten dia cuma view-nya cuma di bawah 10.000 padahal followernya 1 juta gitu. Ada yang seperti itu gitu. Jadi memang harus di-upgrade terus. Kira-kira gitu. Next pertanyaan. Ya baik, mungkin ini ada yang bertanya juga sih Ustadz, kalau misalnya untuk mengiklankan di tempat misalnya Instagram Ads gitu, atau mungkin di tempat-tempat lainnya, itu kira-kira budgetnya berapa gitu Ustadz? Ya, Untuk kalau perkiraan budget. ini ya, kalau di Google itu namanya sistem pembayarannya adalah pay per click. Jadi kalau diklik baru kita bayar gitu. Nah, bayarnya macam-macam tuh, per kata kunci tuh, misalnya jasa bangun rumah bayarnya 10.000 per klik. Antum masuk nih, bayar 10.000 per klik. Tiba-tiba Ana masuk juga tuh. Ana bilang nih ke Google, Ana berani bayar 12.000 per klik, maka Ana yang akan taruh di nomor 1. Antum di nomor 2. Nanti antum datang ke Google, bilang, Ana berani bayar 15.000, ditaruh di atas. Jadi itu sistemnya bidding dia tuh.
Jadi naik, tergantung kata kuncinya. Itu kalau di Google. Tapi kalau di Instagram itu beda ya. Jadi kalau di Instagram itu kita sistemnya budgeting. Oke, kita standby budget dulu misalnya 1 juta 1 hari kita habiskan misalnya. 1 juta 1 hari kita milih tuh ya apa namanya yang akan melihat iklan kita itu kesenangannya adalah ini dan seterusnya itu bisa. Karena kan ini, ketika antum di Instagram nge-like sesuatu, komen sesuatu, terus kemudian nge-save sesuatu, maka Instagram membaca bahwa antum suka itu. Contoh kayak hari ini tuh Ana lagi suka-sukanya apa namanya nonton konten-konten tentang apa outdoor, jadi camping gitu-gitu ya, terus kemudian tempat kopi dan seterusnya. Itu Instagram membaca bahwa Didik Subi ini lagi seneng-senengnya camping dan apa namanya alat-alat kopi. Konten yang keluar itu semua teman-teman. Begitu konten yang keluar itu semua, ada orang yang ngiklan mentargetkan dia jualan mesin kopi misalnya, dia mentargetkan di Instagram, mentargetkan orang yang suka kopi, iklannya akan keluar di Instagram mana tuh. Otomatis kan, wah bagus nih mesin kopinya nih, diklik beli di Tokopedia atau beli di mana, nah, kayak gitu tuh sistemnya. Maka ketika nanti antum mau ngiklan, itu pelajari dulu produk antum itu disukai oleh orang yang seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya antum tadi jualan apa mug, jualan apa alat-alat kopi dan seterusnya, berarti kopi itu apa namanya dijual ke orang yang pecinta kopi. Di Instagram tuh ada teman-teman. Jadi tolong keluarkan iklan anak ke orang-orang yang suka ngopi. Itu bisa kayak gitu. Nah, budgetnya variasi ya. Kalau tergantung budget antum. Kalau antum di awal, oke, anak mau spend money dulu 100.000 misalnya. Enggak apa-apa. Mulainya dari kecil. Jangan tiba-tiba, wih Mas Didik 1 bulan 500 juta per bulan iklan. Jangan lihatnya sekarang. Dulu anak pertama kali juga 100.000, naik 200.000, naik lagi 500.000. Itu namanya scale up. Ya, seperti judulnya ya. Jadi kita scale up. Kita lihat, kita ngiklan 100.000, 200.000. Wih, kok ada winning campaign nih? Winning campaign itu iklan kita yang kita iklankan hasilnya bagus gitu. Ada namanya ROAS, Return on Ad Spend. Jadi kalau kita ngeluarin 1 juta ngasilin berapa? Oh, ngeluarin 1 juta ngasilin 100 juta nih misalnya. Salesnya jadi 100 juta, keuntungannya 10 juta. Berarti kan lumayan. Ngiklan 1 juta, penjualan 100 juta, untungnya 10 juta. 10 juta dikurangi biaya iklan 1 juta masih ada untung 9 juta. Maka hari itu juga kita dapat winning campaign, iklan yang awalnya 1 juta naikin jadi 10 juta atau naikin jadi 20 juta dengan harapan sales kita naik dari 100 juta jadi 1 miliar. Kira-kira kayak gitu tuh. Jadi mulai aja dulu dari kecil. Dan yang paling penting mulai aja dulu. Jangan nggak bisa ngiklan nih Mas, nggak bisa ini, nggak bisa. Aduh, antum buka di YouTube atau buka di apa apa namanya? Di apa e-course gitu ya. Itu banyak cara tutorial ngiklan lewat Instagram, lewat TikTok tuh banyak, teman-teman. Jadi antum bisa pelajari di situ. Next. Ya, mungkin ini terakhir kali ya Ustadz ya. Ya. Tips and trick untuk pemula nih Ustadz. Bisnis-bisnis yang pemula kan pasti kalau orang-orang sekarang apalagi pemuda-pemuda gitu ya, banyak yang ingin bisnis gitu Ustadz. Nah, Ya. bagaimana cara kayak pemilihan produk yang tepat, kemudian mungkin iklan yang tepat untuk awal-awal dan lain sebagainya. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman gitu Ustadz. Iya. Yang namanya pemula ya, bisnis pertama itu hampir pengusaha yang anak kenal ya. Kalau dia nggak dapat warisan dari orang tuanya, ya, maka bisnis pertama dia itu biasanya bukan bisnis dia yang sekarang. Ya, kayak yang tadi Ana sampaikan, bisnis pertama Ana itu adalah servis AC. Sekarang Ana jadi kontraktor, kan beda jauh gitu. Jadi, yang namanya pemula, mulai aja dulu. Apapun yang bisa antum jual. Tapi, antum harus pelajari kaidah fikihnya ya. Tadi yang Ana sampaikan, dropship itu, kalau antum, apa namanya, nyomot gambar dari Tokopedia terus kemudian antum jual di Shopee tanpa izin dan seterusnya, tanpa ada akad dan seterusnya, itu haram. Nah, bagaimana biar halal kan gitu tuh. Ya, antum belajar fikih muamalah, karena belajarnya sama Ustaz Irwandi, atau antum bisa kuliah di Tazkiyah ngambil S1, S2, mungkin di situ diajarin gitu ya. Itu pelajari itu dulu gitu. Jadi apapun dijual, tapi pelajari dulu bagaimana cara menjual yang benar gitu. Biasanya Ana dulu waktu awal-awal gitu, ada teman jualan baju, ya udah sini Ana bantu jualin. Ana belajar ilmu skill-skill menjual di Kaskus pada waktu itu, FGP Kaskus, pelajari, oh caranya gini-gini ini.
jalan dulu. Oh, begitu jalan akhirnya kita dapat ilmu. Oh, ternyata caranya bukan gini ya. Oh, kita harus belajar lagi ini, belajar lagi ini, belajar. Nah, itu kemudian nanti lama-lama kan ngebentuk, teman-teman. Karena tuh belajar digital marketing hampir 2 tahun malah 3 tahun lah. Karena dulu nggak ada duit untuk belajar ke apa namanya ke mentor gitu ya. Jadi nggak punya duit untuk belajar ke mentor karena nggak kerja ya pada waktu itu ya. Jadi nggak punya duit, akhirnya ya udah belajarnya otodidak gitu. Dari otodidak itulah yang kemudian oh tahu yang benar yang ini, yang salah yang ini, yang benar yang ini. Kira-kira kayak gitu gitu. Jadi buat antum yang pemula, apapun yang bisa antum jual ya, jualin aja dulu. Tapi dengan memperhatikan kaidah fikih muamalahnya tadi ya. Jangan sampai main asal jual. Berarti antum kalau misalnya apa namanya menjualin produk orang, berarti antum harus kerja sama mereka, antum jadi pemasarnya, nanti akadnya apa dipelajari gitu kan, yang sesuai syari yang seperti apa gitu kan. Jangan sampai ya karena anak dulu belajarnya belum belum kenal Ustadz Rewandi, belum tahu Tazkiyah pada waktu itu. Jadi ya main hajar aja, main digital marketing, main dropshipping, tapi seiring berjalannya waktu anak apa namanya anak eh, hilangin yang seperti itu. Jadi udah nggak main yang haram-haram lah, kira-kira kayak gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya baik, syukran jazakallah khair, Ustadz Didik. Halo. Mungkin boleh disampaikan kali ya untuk terakhir closing statement dari Ustadz Didik sebelum kita tutup forum pada malam hari ini. Ya, baik. Terima kasih teman-teman sudah join pada malam hari ini. Terima kasih juga dengan Tazkiyah yang sudah memfasilitasi acara pada malam hari ini gitu ya. Teman-teman yang mau kuliah di Tazkiyah di S1 atau S2 silakan ya. Anak S2-nya di Tazkiyah baru lulus kemarin dan kayaknya hari Rabu besok mau wisuda. Jadi minggu depan insya Allah wisuda. Terima kasih juga dengan guru Ana, jazakallahu khair, Ustadz Irwandi Tarmizi, hafizahullah taala, yang sudah apa namanya menjadi keynote speaker pada malam hari ini. Semoga ilmu yang sudah diajarkan baik dari Tazkiyah dan Ustadz Irwandi itu menjadi apa amal jariah buat beliau sehingga apa namanya bisa banyak ilmu yang terus disampaikan dan jangan lupa teman-teman ya pelajari ilmu digital marketing, bangun personal branding atau bangun corporate branding agar itu jadi salah satu ikhtiar. Jadi nggak semua ya nggak belum tentu semua akan meledak lewat digital marketing ya. Tapi digital marketing itu adalah salah satu ikhtiar agar kita bisa berubah lah ya. Anak akui 180% hidup itu berubah melalui digital marketing, wasilahnya ya, jadi ikhtiarnya lewat digital marketing dan apa namanya pelajarilah itu dan jangan lupa di screenshot ya yang tadi Ana sampaikan di story, antum screenshot kirim ke Instagram Ana nanti ya Ana pilih acak tuh Ana kasih door prize gitu 1 juta. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallah khair Ustadz atas mungkin motivasi ya dan tips and trick dan juga materi yang telah dipaparkan pada malam hari ini. Sebelum saya tutup forum pada malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh sivitas Tazkiyah yang telah memfasilitasi forum pada malam hari ini. Mungkin bisa kita tutup forum ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan apabila saya ada salah kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil foto bareng Warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Ustadz makasih Oh banyak. iya betul-betul. Foto bareng dulu, Foto foto bareng dulu ya bareng. sebelum pada keluar. Afwan. Makasih Pak Didik, Ustadz Rwandi, jazakallah khair. Mohon Bikin barik foto fiik. bersama. Ya, Afwan, ini izin saya mau foto bersama dulu untuk slide pertama. Bentar. Oke, dimohon kepada para peserta untuk on cam. 1, 2, 3. Nah, ya, tunggu sebentar. Kemudian untuk slide kedua, 1, 2, 3. Ya.
Oke, syukran jazakallah khair, jazakumullah khair katsir untuk seluruh peserta yang telah hadir pada malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz Erwandi. Erwandi, Pak Didik,